nih. Aduh. Mudah-mudahan masih sakit loh tadi tuh gara-gara angkat itu doang. Encok Kak, kegendutan kali Kak. Enak aja kalau ngomong suka tepat lo ya. Aduh. Tunggu Kak, lebih baik kita tanya sama yang pakarnya nih Kak. Nah, di samping kita sudah ada Dokter Ziki Yombana, spesialis Oh, apa saraf. kabar, Dok? Halo dokter. Nah dok, Nih sebenarnya kalau berat badan itu dapat menyebabkan saraf terjepit, Dok. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta, kegemukan. Iya. Waduh, aku harus kurusin nih ya, Dok. Iya, Itu Indra. gimana tuh, Dok, maksudnya, Dok? Jadi gini, saraf terjepit itu ada beberapa tempat ya. Yang paling sering memang di daerah leher dan daerah pinggang. Betul, Dok. Untuk pasien-pasien atau orang mengalami overweight atau obesitas, itu kan beban. Yang paling terkena dampaknya adalah tulang pinggang bagian Betul, bawah betul, ini. Dok. Ya, jadi emang harus agak-agak enteng badannya supaya nggak terbeban. Oh, Semakin gitu. terbeban, kemungkinan terjepit semakin besar. Oh, pantesan ngilu-ngilu gitu sering banget ya. Iya. ya udah Kak Indra, makanya mulai besok diet, kurangin tuh makan mangga tadi. Mungkin perutnya kali ini ya. Iya. Nah, Dok, ada lagi nih. Malas bergerak dapat menyebabkan saraf terjepit. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini nyindir saya apa bagaimana sih? Aduh, jangan merasa tersindir dulu dong, Kak Indra. Saya juga malas bergerak sih, Dok, sebenarnya, Dok. Nah, itu Itu gimana juga. tuh, Dok? Malas bergerak dapat sebabkan saraf kejepit. Itu Fakta juga atau mitos? fakta. Fakta juga. Fakta juga. Oh. Zaman dulu itu banyak orang yang sebenarnya bergerak ya. Jadi Ya. aktivitas mau ngapa-ngapain bergerak. Cuman zaman sekarang memang cenderung lebih apa ya, kalau anak sekarang bilangnya mager. Betul. Iya kan? Terus main gadget. Karena gitu kan. semua serba apa ya, serba dipermudah dengan Instan. gadget Ya, instan. Nah, kondisi-kondisi yang membuat orang itu malas bergerak akan menyebabkan kekakuan di otot-otot. Kekakuan di otot ini akan menyebabkan juga pergeseran pada tulang belakang. Oh, gitu. Tulang belakang di sebelahnya itu ada saraf. Jadi kalau tulang belakangnya bergeser, berubah posisi, maka sarafnya akan ke senggol atau kejepit. Gitu. Itu dia. Nah, Dok, jadi apa aja sih, Dok, penyebab saraf terjepit gitu, Dok? Ada banyak ya, banyak sekali sebetulnya. Aduh, apa aja sih yang bisa aktivitas yang memicu saraf terjepit itu? Ya. Nah, ini pemirsa pada penasaran nih, Dok. Jadi itu apa aja, Dok? Ada banyak sebetulnya. Kita mulai dari yang pertama yang kita lakukan sehari-hari. Apa tuh? Ya. Bangun tidur. Bangun tidur. Iya, bangun tidur itu salah kalau kita baru bangun langsung bangun seperti bangkit seperti kayak Begitu. sit up ya. Itu salah. Karena yang benar harusnya kita miring dulu. Miring dulu. Kita miring, terus kakinya baru kita turunin dari ranjang, kita dorong tangan kita. Ya, jadi harus gitu. miring. Oke. Oke, jadi Kalau duduk, Dok? kalau duduk, Oh. kita lihat ya. Oh. Coba, Mas Indra duduk. Iya. Nih, lihat dari samping ya. Enak Nih. duduk. Enak banget, aku juga mau. Ini duduk yang benar adalah kita duduknya punggung sini ditempelkan ke dalam senderan. ditempelin. Nah, tuh. Nah, ini yang benar. Iya bener nyaman ya, Dok, Ya. lebih nyaman begini, Dok. Tapi banyak orang salah ketika duduk kayak gini dianggap nggak enak, dia duduknya jadi agak gelosor ke depan. Terus ke depan. Lagi terus maju dikit, maju dikit, maju Ya. dikit. Nah, ini sender. Nah, ini enak kan? Iya sih. Enak, tapi enaknya sesaat. Ini pinggangnya lama-lama akan menyebabkan saraf kejepit. Iya. Nah, ini nggak boleh. Nggak boleh gitu ini ya. nggak boleh ya. Oke. Kalau enak begini kan kita sambil main gadget gitu kan. Nah, ini masalah gadget lagi. Apalagi kasih bantal gitu, Dok. Atau Oke. bantal ini Oh, iya, dikasih bantal. bantal, Dok? Dikasih bantal lebih baik. Jadi intinya dikasih bantal lebih baik. tulang belakang ini nggak boleh apa ya, nggak boleh kosong seperti ini nih. Kelas gini nih nggak boleh. Nggak ada ruang kosong gitu, nggak boleh. Dan kita lihat kan sebenarnya bangku-bangku seperti ini kan sudah ada lekukannya untuk Iya, tulang betul. pinggang, ya kan? Jadi duduk seperti tadi nggak boleh. Oh gitu. Nah ini, Dok, ini Saya ngeliat ada dompet nih. bener, Dok. Bentar, sebelum ngomongin dompet, Dok, dokter mau lihat dompet saya. Bentar, Dok. Sebelumnya gini, Dok. Apa namanya, kita mau tanya kalau saraf kejepit itu hanya terjadi pada orang lanjut usia. Fakta atau mitos tuh, Dok? Mitos. 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 Oh, jadi nggak hanya orang lanjut usia aja? Semua orang bisa kena. Semua umur. Semua usia ya dok? Semua ya? usia. Dari yang SMP, SMA, usia kerja sampai yang tua bisa. Iya sih, benar. Wah, itu bahaya juga ya untuk Iya. anak-anak. Mungkin banyak yang apa namanya bawa tas mungkin yang salah. Mungkin yang Betul. kalau misalnya tadi dokter ngomongin ini apa? Dompet. 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 Kenapa sama dompet, Dok? Ini dompet kalau meletakkan terutama buat yang laki-laki ya, dia naruh dompet di kantong belakang seperti ini nggak boleh. Waduh, Ya. dompetnya tebel loh dok. Tebel lagi ya, Coba deh lihat. Aduh, tuh. buat aku ya Kak Indra.
Iya. Itu nggak boleh. Maksudnya gimana, Dok? Itu nggak boleh taruh dompet di kantong belakang. Kenapa, Apalagi Bang? dipakai Kenapa? duduk ya. Apa hubungannya? Karena akan menyebabkan penekanan pada saraf di daerah tulang belakang. Oh, jadi misalnya duduk Coba, gitu coba. kan? Ya. Terus yang kedua, Iya benar. posisi begini kan ganjel ya. Ya. Otomatis tulang belakang jadi miring. Iya. Ini dilakukan sehari berapa menit, berapa jam, berapa hari, akhirnya terjadi pergeseran bentuk tulang. Dan sarafnya kesenggol jadi kejepit. Waduh. Sebab karena dompet doang. Ya. Kalau perempuan biasanya apa dok yang menyebabkan saraf kejepit? Kalau perempuan paling sering untuk daerah pinggang adalah memakai sepatu hak tinggi. Nah. Udah deh, Kayak bisa tersindir sekarang deh nih. saya Sepatu ya hak tinggi. kan nih. Mau tinggi lihat banget nggak? tuh ya. Saya gantian mau duduk juga Kalau- nih. Sepatu heels ya dok ya. Ya. Jadi jangan sering-sering dipakai, ya. Karena kita akan cenderung membuat perubahan pada struktur pinggang. Oh gitu. Bukannya kalau misalnya pakai heels itu bikin kita jadi apa ya dok ya? Jenjang gitu kan. Jenjang. Terus Jadi jadi bagus gitu. tulang punggungnya jadi lurus gitu dok katanya. Yang betul nggak lurus. Yang betul tulang punggung itu ada lekukan-lekukannya. Di leher dia lekuk, di tulang punggung dia lekuk, tulang pinggang dia lekuk, semua ada lekukannya. Gitu. Nggak boleh Kalau lurus. harus lurus Ya begitu capek gimana pegel ya? tahu. Dan perempuan satu lagi. Ah. Ini paling sering perempuan adalah selain masalah high heels Ya. atau sepatu hak tinggi adalah bawa tas dengan Oke, cara yang mana salah. nih tas aku nih. Bawa Nih, tas. aku. Aku tuh kalau pakai tas, Dok, aku tuh pakai tasnya gini nih. Nah, cucok. Ini salah. Yang cucok. Ini salah juga. Ah. Nih. Salah. Salah Ya, juga, Dok? Salah Salah. juga, Dok. Salahnya? Jadi yang betul pakai tas itu sebaiknya ya, dihindari cara pakai tas dicantel di bahu, Oke, kalau gini Dok, nih. diselempang. Nah, diselempang. Nggak Selain boleh kayak gitu juga. saya suka gini juga Boleh nih, Dok. Seharusnya Juga. dihindari juga. Loh, Ya. jadi gini juga nggak boleh. Ya. Jadi gimana, Dok, yang bener? Yang betul adalah jinjing. Jinjing. Dipegang Satu, gini. ya, jinjing. Oh, gini ya, Dok ya. Atau yang kedua pilihannya pakai ransel. Oh, kayak tas saya begini. Pakai ransel. Ini ya jadinya. Pakainya gini ya, Dok. dua-duanya. Pakai Pakai dua-duanya. dua-duanya ya. Oh. Jadi hanya di jinjing atau pakai ransel. Atau pilihan ketiga ya diseret. Diseret ya. Iya, misal kayak bawa koper seperti itu. Jinjing begini juga boleh nih, Dok. Jinjing ini bagusnya ke bawah sih ya. Bagusnya begini. Oh, bagusnya begini. Jadi nggak boleh gini juga, Dok? Karena kalau kita posisi seperti ini, dia akan menyebabkan ininya jadi lebih naik nih. Oh, Iya, bener. iya. Otomatis, sekarang kan sayang kalau tasnya mahal jatuh, nah itu kan. Jadi, otomatis harus diselamatkan. Iya, jadi lebih baik tuh gini ya, Dok ya. Iya, lebih baik itu. Dan ransel. Ada lagi nggak, Dok? Ada lagi, cara mengangkat barang. Ah. Ya, cara mengangkat barang ada barang yang berat, ada barang yang ringan. Betul. Barang yang ringan dulu. Contoh misalnya ada kunci jatuh. Iya. Orang biasa Tas ngambil saya deh, seperti- Dok, jatuh, Dok. Nih. Siap. Jangan tas, jatuh. sayang. Jangan ya, tas. Jangan, karena saya mau contohinnya ngambilnya pakai kaki. Seperti ini misalnya, ada kunci jatuh. Orang biasa kan ngambil begini. Iya. Ini salah. Oh. Yang betul, pilihannya ada dua. Satu, kita majukan kaki kita seperti ini. Kemudian sanggah, ambil. Oh. Jadi ini ribet lurus. ya, Dok. Jadi ini lurus. Memang Kayak ribet. dance ya, Dok. Memang Set. ribet. Coba. Tapi aman. Jadi seperti ini ya. Nih. Betul. Oh, gitu. Gitu. Oh, begini, Dok. Iya, ini lurus. Oh, ini lurus bener sih, lebih enak sih. Dibanding kita begitu kali ya, Iya. Dok. Kalau Terus gini gimana, Dok? kalau pakai rok, Dok? Kan kalau pakai rok terpaksa harus gini nih. Jongkok, bener. Oh, jongkok. Dia jongkok rapi gini ya, jongkok. Iya, rapi. Nah. Coba gitu. praktekin. Ambil. Kalau angkat galon, gitu Dok. kan, ngambil. Kalau Hendra, angkat galon, Oh, iya bener. angkat galon. Heeh. Angkat galon nih, galon ya. Iya. Oke. Ini galon. Angkatnya adalah kita kan kadang suka angkat seperti ini. Iya. Ini nggak boleh juga. Oh, jadi gini nggak boleh nih. Nggak boleh. Yang betul adalah kita duduk, kita dekatkan ke badan. Oh. Angkat. Nah itu ya. Jadi tulang punggung harus selalu Harus tetap lurus. ya, Dok ya. Jangan membuat sudut nekuk Sudut-sudut seperti nekuk-nekuk ini. begitu. Dan benda berat itu harus didekatkan ke sumbu badan. Ke sumbu badan. Itu, Oke, seperti baik, Dok. ini. Oke, Dok. Nih ada satu pertanyaan lagi nih, Dok. Kalau saraf Tapi terjepit, mundur. oke. Tapi, Kak, jangan jauh-jauhi aku dengan Dokter Ziki dong. Oh. Nah, Dok, katanya kalau saraf terjepit kebanyakan orang suka urut. Itu boleh tidak? Sebaiknya dihindari. Dihindari diurut. Dihindari. Karena kenapa? Karena sebelum diurut tidak mungkin dironsen dulu, betul? Betul. Iya, kita tidak tahu apakah terjadi pergeseran tulang atau tidak. Karena jujur saya banyak mendapatkan kasus pasien-pasien yang seperti itu diurut,
yang tadinya hanya kejepit sedikit, jadi tulangnya bergeser, Karena gara-gara ditekan. Bahkan yang paling buruk adalah saya mendapatkannya malah jadi tulang belakangnya patah. Oh my God. Oh ya ampun. Itu. Berbahaya sekali ya ternyata ya, Dok, Berbahaya ya. sekali, karena saraf kejepit kemungkinan terburuknya adalah menyebabkan kelumpuhan. Oh, Itu. waduh, ya Allah parah ya dok ya. Berarti nanti Iya. apain dok kalau misalnya kayak begitu saraf kejepit? Nah, biasanya juga nih handphone juga bikin saraf kejepit juga gitu dok. Ya, handphone. Handphone Oh. ini akan menyebabkan gangguan saraf kejepit terutama di daerah tengkuk. Oh, kok bisa? Karena kita banyak menunduk. Iya benar Ya. juga ya. Tapi ada tipsnya. Gimana? Nggak harus kita artinya, oh ya udah jangan pakai handphone. Nggak. Ada 3 cara menggunakan handphone dengan benar. Ya. Yang pertama adalah, boleh pinjam handphonenya? Boleh, Dok. Yang pertama kita makainya harus di eye level ya, di mata. Jadi kalau memang seperti ini kita begini, disanggah tangannya ya. Jangan ngambang begini, karena kalau kita ngambang ini akan sakit juga. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita di meja, kita sanggah di meja tangan kita. Di meja. Nah, Oke. kalau kita tidak ada meja, tapi lagi nunggu misalnya duduk gitu ya, caranya seperti ini. Kita duduk, maju ke depan, maju gini, kita lihat. Jadi tidak menunduk. Tidak menunduk. Nggak boleh begini gitu ya, Baik, nggak dok. boleh. Siap dok. Terima kasih banyak. Iya. Tips ini sangat menarik sekali ya untuk kita Banget. ikuti Dan- ya. Dan sangat membantu untuk kegiatan kita sehari-hari Betul. tentunya. Makasih ya Dokter Ziki informasinya. Nah,